manusia secara sistematis dan terstruktur dalam konteks kebebasan berekspresi. Apa yang menjadi bagian kritik dan itu membangun secara konstruktif kepada Polri itu menjadi bagian evaluasi kita bersama. Pada prinsipnya tidak anti kritik. Kalau betul mereka bisa dijadikan duta, kemudian mereka bisa menyanyikan lagu-lagu dan dijamin kebebasannya oleh Pak Kapolri, itu kalau memang itu terjadi berarti kan memang kebebasan berekspresi dan anti kritik, bahwa kepolisian tidak anti kritik itu kan bisa terbukti. Selamat malam. Nama Ben Sukatani belakangan menjadi perhatian dan ramai diperbincangkan. Ini terjadi usai dua personel band ini menyampaikan permintaan maaf kepada Polri terkait salah satu lagu karya mereka. Publik curiga Sukatani meminta maaf secara terbuka di media sosial karena ada intimidasi dari polisi. Pasalnya lagu Bayar, Bayar, Bayar dinilai menghina polisi. Polri mengatakan bahwa mereka hanya melakukan klarifikasi, bukan mengintimidasi Ben Sukatani. Ben Sukatani tak sendiri. Sebelumnya pameran Yos Suprapto di Galeri Nasional juga dibatalkan. Pasalnya sejumlah karyanya dinilai syarat kritikan pada kekuasaan. Teater Payung Hitam juga gagal mementaskan lakon terbarunya yang berjudul Wawancara dengan Mulyono. Benarkah kebebasan berekspresi sudah menjadi barang mewah di negeri ini? Lalu bagaimana nasib demokrasi jika kritik melalui karya seni berujung represi? Inilah Satu Meja The Forum, kasus Ben Sukatani, masihkah kita bebas berekspresi? Grup Ben Sukatani kembali tampil di publik pada 23 Februari 2025 di Tegal, Jawa Tengah. Ini merupakan penampilan perdana usai permintaan maaf mereka kepada Polri yang viral. Dua personilnya, Muhammad Syifa Al-Lutfi sebagai gitaris dan Novi Citra Indrianti sebagai vokalis, juga menarik lagu Bayar, Bayar, Bayar dari seluruh platform musik dan sosial media. Hari ini Kamis tanggal 20 Februari 2025 di grup band Sukatani mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar, Bayar, Bayar yang liriknya bayar polisi yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial yang pernah saya upload. Demikian pernyataan yang kami buat ini dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, tanpa ada paksaan dari pihak siapapun. Meski Ben Sukatani menyebut permintaan maafnya tak ada unsur paksaan dari pihak manapun, namun publik curiga ada intervensi polisi yang melatar belakangi sikap Ben Sukatani ini. Namun, hal ini dibantah pihak Polri. Maka Propam kemudian pasti akan melihat apakah tindakan itu yang dilakukan oleh anggota cyber itu sudah melanggar etika atau masih dalam koridor SOP melakukan penyelidikan yang sifatnya untuk mencari informasi apakah terjadi pidana apa tidak. Itu tidak salah tuh penyelidikan seperti itu. Aktivis pro-demokrasi menyatakan kebebasan berekspresi dijamin oleh konstitusi, juga kritik di ruang publik. Seharusnya siapapun tak boleh melakukan represi terhadap kritik yang dilakukan melalui karya seni. Ya, sangat reaktif dan cara bereaksinya justru menyalahi undang-undang. Kan kita tahu bahwa undang-undang menjamin setiap warga untuk mengekspresikan pendapatnya, termasuk melalui verbal, melalui tulisan, dan juga melalui karya seni. Namun DPR membela Polri. Ketua Komisi 3 asal Partai Gerindra Habibur Rahman menyatakan masyarakat seharusnya berterima kasih kepada kepolisian. Untung ada polisi. Tanpa polisi, hukum tentu nggak akan tegak. Kasus Ben Sukatani bukan yang pertama. Sebelumnya sejumlah kasus represi terhadap karya seni juga terjadi. Di antaranya pameran lukisan Yos Suprapto di Galeri Nasional dan pentas teater Wawancara dengan Mulyono di ISBI Bandung juga dibatalkan. Pameran yang hanya bersifat kesenian itu dihentikan. Bagaimana tidak dibredel? Orang saya seorang senimannya aja
masuk ke dalam ruang di mana saya menaruh karya-karya saya, itu saya tidak bisa. Kebebasan berekspresi adalah sinyal penanda masih adanya demokrasi di sebuah negeri. Juga adanya kritik yang dilakukan di ruang publik. Jika karya seni direpresi dan kritik tak lagi bebas disuarakan, kita layak bertanya, ada apa dengan demokrasi di negeri ini? Kasus Ben Sukatani, masihkah kita bebas berekspresi adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Hermawan Sulistyo, penasihat Kapolri. Malam, Kiki. Kemudian ada Khairul Anam, Komisioner Kompolnas. Malam, Anam. Malam. Di sebelah kiri saya ada Asfinawati, Wakil Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Malam, Asvin. Dan Mas Eros Jarot, Budayawan. Malam, Mas Eros. Sehat ya? Oke. Saya mulai dari Mas Kiki. Mas Kiki, ini tiba-tiba Sukatani minta maaf setelah lagunya Bayar-Bayar kontroversi. Benarkah memang ada intimidasi kepada mereka sehingga harus membuka topengnya dan kemudian meminta maaf? Saya nggak tahu ya kalau soal data, karena saya udah 4 bulan tidak di Jakarta. Oke. Saya pakai tongkat, kena NPH namanya, cairan otak terlalu banyak. Jadi waktu dokter treatment, lupa mengembalikan otak saya. Jadi saya minta maaf kalau hari ini saya ngomong ngaco karena otak saya nggak saya bawa. Gitu. Oke. Ya, Terus? jadi kalau itu benar ada intimidasi, ya kenapa mau diintimidasi? Oh. Saya gampang aja, lawan dong. Gitu. Sebaliknya juga, kalau tidak ada intimidasi, jangan sibuklah polisinya, biarin aja. Yang penting ini faktanya apa? Sodorin fakta. Kenapa saya diintimidasi? Tanggal sekian saya didatangi polisi, namanya ini, itu, kasih data. Saya ditanya ini, diancam dengan pistol di atas meja. Itu intimidasi. Oke. Kalau hanya, jangan ngomong kayak gitu. Ajak berkelahi. Ajak berkelahi? Iyalah. Masa berani? Jangan ayam sayur lah. Oh, jadi nyanyi berani, ngeritik-ngeritik berani, begitu diintimidasi takut. Ayam sayur tuh namanya. Ayam sayur. Ya. Tapi kalau ada 6 polisi yang kemudian diperiksa oleh Propam itu apa? Makanya latihan karate kayak saya. Oke. Nah, kalau polisinya diperiksa Propam, nanti kan ada pengumumannya. Batas intimidasi itu apa sih? Apakah ngomong matanya melotot, apakah gebrak meja, apakah mukul? Itu jelas dulu. Zaman kita, zaman Mas Herot, zaman kami dulu, itu sehari-hari diintimidasi. Kita rapat mahasiswa di kampus Salemba di UI, di luar ditembak, dar-dor. Kami gobrak-gobrak aja, ketawa-ketawa. Oke. Nah, kalau ada yang mati, ya itu nasib aja gitu. Nasib, oke. Ya. Baik. Mas Anam, jadi kalau dari sisi Kompolnas dan juga pernah di Komnas HAM sebetulnya, gimana Mas Anam melihat Sukatani tiba-tiba nyanyi kemudian meminta maaf secara terbuka atas itu, apa yang terjadi kalau Anda lihat? Ya, sebenarnya secara formal kita akan tunggu pengumuman dari Propam. Saat ini saya koreksi, tidak hanya 6, sekarang sudah 7 orang. 7 orang? Personil diperiksa oleh Kenapa Propam. diperiksa? Diperiksanya karena memang diduga ada pelanggaran gitu ya terhadap pelanggaran apa? Proses Sukatani ini sampai dia minta maaf, buka topeng dan sebagainya. Lah untuk menjernihkan apa masalahnya, makanya sekarang sedang diperiksa. Oke, kalau Kompolnas sendiri sudah mencari tahu lebih dalam apa yang terjadi itu? Kalau Kompolnas sekarang sedang mengumpulkan semua informasi, termasuk juga apakah hanya terjadi di satu tempat ataukah di beberapa titik. Karena itu akan menjelaskan satu proses, apakah memang terjadi satu proses intimidasi ataukah tidak. Intimidasi dengan berbagai definisinya ya. Sudah bertemu dengan personil Sukatani? Kita sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka. Pernah berkomunikasi? Belum, saya sendiri belum. Belum. Lah, itu yang pertama ya. Yang lebih penting sebenarnya begini, kita mau meletakkan bahwa kebebasan berekspresi itu bagian yang penting dalam konteks partisipasi publik, ya, untuk apapun, untuk pembangunan, untuk memperbaiki institusi dan sebagainya. Nah, dalam konteks itu sebenarnya, ya,
saya sendiri ngobrol sama Pak Kapolri, mengingatkan ini gimana kok ada proses Sukatani. Dia bilang enggak, ini memang ada miss. Kebijakan saya tidak pernah berubah katanya. Oh iya? Karena waktu itu misalnya ketika saya di Komnas HAM, Pak Kapolri ada mural di mana-mana, ada demo. Yang mengkritik paling keras adalah sahabat polisi. Iya. Iya. Lalu apa yang terjadi kok tiba-tiba Sukatani kemudian minta maaf gitu? Makanya itu ini sedang kami dalami, termasuk juga kami sedang menunggu secara resmi dari Propam, karena per hari ini sudah 7 orang yang diperiksa, terus mau ada gelar internal di Paminal, dan itu penting untuk menjelaskan duduk perkaranya kayak apa, karena tidak bisa juga misalnya di beberapa kasus ya, yang namanya intimidasi itu juga bisa karena didatengin di jam yang sebenarnya tidak sewajarnya. Kalau datangnya jam 10 pagi, jam 11 pagi mungkin nggak intimidasi, atau didatangi dalam konteks tertentu, yaitu juga bisa intimidasi gitu ya. Nah itu sedang kami telusurin, termasuk tidak dalam satu titik tertentu, tapi di banyak titik. Lah saya pribadi menduga dengan pengalaman kemarin di Komnas HAM, ya intimidasi dengan berbagai definisinya itu bisa jadi memang terjadi. Terjadi? Iya, kalau enggak kan misalnya kalau ini menjadi satu lagu yang ikonik misalnya begitu. Ini kan lagu sudah diciptakan tahun 2023, kok sekarang baru bermasalah, terus sekarang terus dicabut, itu kan pasti ada apa-apa. Nah, itu satu kondisi. Kondisi kedua yang menurut saya juga bagus adalah respon. Ini tidak dibiarkan oleh kepolisian, ya. Artinya ada anggota yang dianggap punya dugaan melakukan pelanggaran yang diperiksa, dan ini menarik. Nah sebenarnya tidak hanya kasus ini yang sebenarnya dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian. Dalam konteks kebebasan berekspresi yang lain, banyak masyarakat yang secara tajam ngomong bahwa polisi memang minta bayaran masuk polisi. Misalnya kasus di Brebes, di Jawa Tengah, 900 juta misalnya. Itu langsung diproses. Jadi sebenarnya ada dinamika, memang perbuatan tercela terjadi, tapi proses untuk mengingatkan perbuatan tercela itu ada. Kalau kasus Brebes, ada di PTDH atau dipecat. Menurut saya ini tidak berhenti. Lah, ini merefleksikan apa kebutuhan kita terhadap kepolisian. Ayo kita jaga bersama-sama kepolisian kita agar semakin lama semakin profesional. Sana ya, sebentar ya. Saya ke Aswin dulu. Aswin, tadi kalau Mas Kiki mengatakan ya kalau memang diintimidasi dilawan aja, jangan cemen gitu. Iya, pertama kan gini, kalau kita kritik perusahaan daerah air minum karena airnya tidak pernah bisa diminum, kalau PDAM mengundang kita, katanya ngundang, terus kemudian bilang kamu akan saya beginiin, kita bisa lapor polisi, diintimidasi, atau dijemput paksa. Tapi kalau polisi yang tersinggung ngundang orang, kita masa lapor ke polisi, kita ngundang kemana? Karena polisi punya kewenangan untuk melakukan penyidikan, mentersangkakan orang. Dan persis di situ masalahnya adalah jadi konflik kepentingan. Polisi kalau tersinggung, dia bisa langsung tersangkakan orang. Dan dalam sistem hukum Indonesia, itu nyaris tidak ada proses hukum dulu itu. Nggak kayak di luar negeri, kita challenge, ada kalau ditahan bisa ke hakim kan, enggak, ke atasannya. Nah jadi sistem itu membuat polisi punya kekuasaan yang lebih besar setidak-tidaknya saat ini daripada kalau lembaga lain yang tersinggung. Begitu. Jadi kalau Aswin lihat kok tiba-tiba Sukatani tiba-tiba minta maaf dan kemudian yang selama ini menggunakan topeng dan kemudian topengnya itu dibuka, itu ada sesuatu yang janggal atau memang ya aduh aku salah, aku minta maaf lah kira-kira gitu. Iya, itu kalau dari berbagai fakta aja sudah bisa disimpulkan dia tidak dengan keinginan sendiri membuka topeng. Berarti ada yang memaksa. Dan koersi, paksaan dalam hak asasi manusia itu bukan cuma ketika kita ditodongin pistol, kita diancam misalnya nanti kamu akan saya perkarakan atau kamu nanti dipecat, itu juga sebuah paksaan koersi. Nah yang menarik kan sebetulnya kalau lihat mereka minta maaf dan kemudian melepas itu jelas sekali ada pelanggaran kebebasan berekspresi ya. Oke, Mas Eros, gimana Mas Eros yang sudah lama hidup dalam dunia kesenian dan kebudayaan melihat fenomena Sukatani yang membuat musik bayar, kemudian minta maaf gitu. Apa yang feeling Anda yang bisa ditangkap dari kasus ini? Jangan minta maafnya dulu yang kita persoalkan ya. Tapi kenapa sampai lagu itu lahir? Ini penting ya. Jadi jangan kita ini sebabnya tidak kita bahas, akibatnya ya. Sebenarnya Mas Sigit ini ya, Pak Kapolri, boya mawas diri. Mawas diri? Ya, itu kenyataan kok, realita.
Jadi teman-teman seniman itu hanya merefleksikan realitas realita yang ada. Ya. Bahwasanya nggak seberani Mas Kiki gitu ya. Gini Mas Kiki, di daerah itu emang ngeri loh ya. Di daerah itu nggak kayak Jakarta, serem. Kapolres aja tuh udah kayak jenderal gitu. Jadi ya memang berbeda. Saya bisa pahami lah teman-teman dari Sukatani ya. Tapi yang saya sayangkan justru Kapolrinya ini gitu. Kan bukan hanya kasus Sukatani masalahnya ini ya. Yang namanya polisi selalu menjadi not anymore the darling gitu of the people gitu kan ya. Bahkan kayak people enemy hampir loh ya. Hampir mendekati ke sana. Contohnya partai coklat lah ada semacam-macam. Ini hanya bagian dari hal yang terjadi realitas sehari-hari. Direfleksikanlah sama teman-teman ini. Jadi kalau dia minta maaf, saya bisa memahami, ya saya bisa pahami. Ya sebenarnya mas-mas, enggak perlulah polisi yang harus minta maaf ke kita itu ya. Bukan terbalik, jangan terbalik. Polisi yang harus minta maaf. Kenapa? Karena kenapa kita sampai merasa seperti itu? Bahwasanya mereka yang harus memberikan pengayoman, memberi rasa aman, kok rasa cemas terus yang diberikan kita. Nah, jadi ya kalau saya kok melihatnya ya, jangan dibalik, jangan masalah tadinya. Maaf dulu ya, itu realita yang ada. Realita yang ada, ya? Polisinya ini mau kayak apa gitu. Oke, jadi apakah kemudian kebebasan berekspresi itu harus dikebiri, harus direpresi? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Selalu mendukung kebebasan berekspresi. Tetapi tentu semua kita tahu kebebasan berekspresi itu jangan sampai mengganggu hak dari orang lain dan kebebasan yang lain. Itu adalah pernyataan dari Menteri Kebudayaan Fadlizon. Saya telah bergabung dengan Yos Suprapto, seorang pelukis yang berada di Yogyakarta. Mas Yos, dengar suara saya? Saya dengar dengan jelas. Oke, Mas Yos, saya tanya ya, sekarang ramai soal Sukatani ya. Akhir tahun lalu Anda juga berpameran, kemudian beberapa lukisan Anda kemudian dibatalkan atau diturunkan, tidak jadi dipamerkan. Apa yang terjadi pada waktu itu sebetulnya? Ini melihat segala sesuatu itu kan harus dilihat dari akar permasalahannya ya. Kalau saya melihatnya tidak sesederhana itu. Soalnya pameran saya itu sudah disepakati oleh Galeri Nasional dan oleh Dirjen Kebudayaan itu sejak tahun 2023 sebetulnya. Terus diundur menjadi bulan Maret 2024. Terus diundur lagi bulan Agustus. Terus diundur lagi sampai akhirnya disepakati tanggal 3 Desember 2024. Mengapa begitu? Nah, ini permasalahan yang harus jadi teliti dengan jelas. Tetapi ini tidak bisa sepihak ya. Harus dilihat juga bahwa harus ada sebenarnya direktur Galeri Nasional maupun Dirjen Kebudayaannya. Oke. Itu si Hilman Farid itu. Nah, tapi Mas itu Yos, kalau saya melihatnya begitu, harus dilihat dari permasalahan itu. Mas Yos, tapi akibat lukisan Anda kemudian diturunkan, kan kemudian lukisan itu malah viral kemana-mana melalui media sosial. Anda juga kemudian diuntungkan juga dengan pesan Anda sampai kepada publik ya? Ya begini, itu bless in disguise itu ya. Blessing in disguise. Bahasa Inggrisnya itu. Ya berkat jadi yang tersembunyi. Itu saya kira begitu. Karena begini, sebetulnya pameran yang saya sepakati untuk dipamerkan itu tidak hanya lukisan saja. Itu ada karya penelitian saya selama 15 tahun mengenai tanah di negeri kita, di bumi pertiwi ini. Jadi itu sebetulnya. Oke. Ya, jadi tapi tidak satupun media ada yang menulis meskipun 3 hari sebelum pameran itu dibuka, diresmikan oleh Mas Eros Jarot,
Nah, itu saya mengundang 35 wartawan dan itu mendengarkan penjelasan saya tentang instalasi saya tentang tanah, ya. Jadi ini tentang judul pameran itu, yaitu kebangkitan tanah untuk kedaulatan pangan. Rakyat. Oke, baik Mas Yos. Saya kembali ke Mas Eros. Mas Eros, apakah memang kemudian setelah Sukatani, kemudian tadi lukisan, apakah memang kebebasan berekspresi memang harus dikebiri gitu? Apakah memang ekspresi itu harus dukungan terhadap pemerintahan atau apa sebetulnya? Sebetulnya gini ya, kalau saya lihat ini apa? Ada semacam ketakutan yang nggak jelas ini. Ketakutan yang nggak jelas dari siapa? Dan kaum penjilat yang nggak jelas juga gitu. Kaum penjilat yang nggak jelas itu siapa? Ya banyak lah. Hah? Ya. Oke, terus? Masih nanya soal itu. Nah, waktu pameran kebetulan saya yang buka. Sebetulnya masalah yang sama sekali lah. Nggak ada menurut saya berlebihan ya. Ada satu ketakutan dari seorang kurator yang berlebihan. Yang itu hanya untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan saya sudah nyatakan kepada staf susnya Fadlizon waktu itu, pikirin 2 kali dulu, karena dampaknya akan lebih besar daripada kamu menutup ini dan membiarkan. Begitu saya lihat lukisannya itu, sebetulnya saya biasa-biasa aja, nggak ada masalah gitu ya. Biasa aja. Dan sebuah ekspresi dari seniman. Kalau seniman itu kan bukan kayak pegawai negeri. Kalau pegawai negeri itu mau objektif, ya seniman itu kalau nggak boleh subjektif, ya jadi pegawai negeri gitu loh ya. Jadi itulah ekspresi dari seorang seniman dalam melihat bagaimana kehancuran tanah ini ya, masa depannya untuk Indonesia. Tapi karena berlebihan, saya juga bilang kan, Fadlizon mungkin lupa ya. Ya ini mungkin Fadlizon dengar kamu ya, gini. Dia juga kalau baca sajak itu ya, waktu dulu lawan Pak Jokowi itu luar biasa. Luar biasa. Itu Boyo eling toh. Oh eling. Boyo eling tole gitu ya. Jadi artinya nggak usah lah terlalu berlebihan. Oke. Sebentar Mas Eros, kami juga telah mengundang Fadlizon dan Giring sebagai wamen kebudayaan tapi belum bersedia untuk hadir. Silakan. Ya jadi gitu loh. Artinya saya kenal Fadlizon nggak mungkin begitulah. Ya. Apalagi Prabowo, Pak Presiden ya. Presiden itu saya bicara sama si Butet kemarin 3 hari lalu. Butet bilang, Mas, wah enak gitu. Kenapa? Aku ternyata kita seniman dibebaskan oleh Pak Presiden. Dia untuk ngomong apa orang itu ditangkap gitu. Nah tetapi cocok-mio-nya ini para kaum penjilat inilah ya. Kaum penjilat yang mau naik pangkat apa sekali, ya itulah yang bikin masalah. Jadi sebetulnya kalau Mas Prabowo itu orangnya santai-santai aja menurut saya. Yang ribet ini kan mereka yang rebutan mau naik pangkat atau mendapat perhatian. Oke, baik. Asbin, kalau Anda lihat pengalaman Anda kan Anda pernah mengadvokasi Haris sama Fathia ya, dalam kasus dengan Menko Luhut dulu ya. Apakah di pemerintah sekarang Anda yakin bahwa kebebasan berekspresi itu akan tetap bisa tumbuh dan berkembang sebetulnya? Ya, sebetulnya memang tadi kalau soal ngomong akar, kebebasan berekspresi itu sangat terkait dengan kondisi negara hukum atau demokrasi. Kalau demokrasinya atau sebaliknya, itu bisa saling kelihatan. Kalau orang tidak boleh berbicara, tidak boleh berkesenian, ya kita bisa tahu berarti pemerintahannya itu tidak demokratis dan sebaliknya. Betul. Nah, saya berharap tadi betul bahwa Presiden mendukung kebebasan berekspresi ya, tapi saya pikir ini masih terlalu awal untuk melihat dan setidak-tidaknya polisi itu masih menjalankan setidak-tidaknya di beberapa polda ya, tadi kalau bahasanya Mas Anam itu di beberapa polda itu masih menjalankan pembatasan kebebasan itu. Nah yang menarik kan tadi sebenarnya kalau kita lihat substansi ya, kalau kita lihat nih ada misalnya soal bayar-bayar itu, ada 130 temuan setara terkait kepolisian. Dan sebetulnya polisi pun sudah memberikan sanksi kan kepada anggotanya yang melakukan pungli. Berarti memang nyata itu bayar-bayar itu. Nah yang saya bacakan, saya pilih beberapa dari 130 masalah pemaksaan atau intimidasi dalam pembuatan video klarifikasi. Ini persis seperti yang dialami Sukatani. Pemerasan tersangka dengan bujukan pembebasan, pemerasan terhadap tahanan, gaya hidup mewah sebagian anggota Polri, dugaan pelaku memberikan perlindungan terhadap bisnis ilegal, menyalahgunakan barang, uang, surat berharga milik dinas, pungutan liar dan lain-lain. Ini
ini akarnya memang betul ya, tadi seperti realitas ya. Realitas gitu. Oke, baik. Mas Kiki, ini ada kritik dari Aspin, tapi pertanyaan saya gini, kalau Pak Kapolri kan sebenarnya clear bahwa orang yang mengkritik keras polisi adalah sahabat kepolisian. Kan gitu kan Pak Kapolri berulang kali mengatakan itu. Tapi dalam kasus ini kemudian apakah terjadi memang di wilayah Polda Jateng kemudian diklarifikasi dan berujung permintaan maaf dan kemudian Pak Kapolri kemudian mengangkat Sukatani sebagai duta Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Mas Anam, Komisi Kepolisian Nasional. Kenapa terjadi diskrepansi antara Kapolri dengan polisi-polisi di bawah sebetulnya? Salah satu kendala yang paling serius dalam konteks kebebasan berekspresi adalah memang tidak ada satu kurikulum yang sangat kuat soal kebebasan berekspresi di internal kepolisian. Ya, yang dicontohkan selalu perilaku. Bukan berarti itu jelek, itu bagus. Misalnya kayak kalau Mas Kiki juri di Polda Metro, saya juri di Mabes Polri. Karena waktu itu saya komisioner Komnas HAM, diminta untuk lomba demo saya jurinya, lomba mural juga saya jurinya. Nah itu cuma konteks perilaku. Tidak memahami bagaimana sebenarnya kebebasan berekspresi itu dalam ruang tata kelola hukumnya, dalam ruang tata kelola prinsip hak asasi manusianya, dan apa pentingnya kebebasan berekspresi. Nah itu gagal untuk dijelaskan ke seluruh anggota kepolisian. Padahal saat ini mau tidak mau kebebasan berekspresi harus menjadi satu pilar pokok yang harus diketahui oleh kepolisian. Karena kebebasan berekspresi tidak mungkin dicegah. Ruang digital bisa sangat lebar, ruang publik bisa sangat lebar. Tidak mungkin ada satu alat, satu kekuasaan yang bisa mencegah itu. Yang dilakukan oleh kepolisian harusnya apa? Ya memahami itu dengan berbagai prinsipnya, dengan berbagai normanya dan diterapkan dengan baik. Contoh misalnya begini. Kalau tadi agak disinggung-singgung, apakah kebebasan berekspresi itu bisa dibatasi? Bisa. Normanya ada, tapi ketat. Misalnya soal ras, nggak boleh propaganda ras, mengunggulkan ras itu nggak boleh. Kalau ada kayak gitu, polisi nggak perlu disemprit sama Kompolnas atau sama masyarakat. Dia bisa bertindak kalau mengunggulkan ras. Tapi bagi yang lain enggak. Gitu. Ada negosiasi, ada lihat kebudayaan, ada macam-macam. Oke, Mas Yos, ya. Pertanyaan saya gini, apakah Anda sebagai seniman ruang berekspresinya makin terbuka lebar atau semakin sempit dan demokrasinya kemudian juga menjelang mati suri gitu? Begini, kalau tergantung dari mana kita melihat ya, dari sudut pandang mana. Kalau dari sudut pandang teknologi, sebetulnya itu ini bisa terbuka. Tetapi kan permasalahannya kebebasan ekspresi sebagai anggota masyarakat itu masih tetap aja dipantau oleh norma-norma masyarakat itu sendiri, di mana kekuasaan menjadi dominan dalam hal ini. Nah, ini saya melihat bahwa politik kekuasaan itu akan bisa terganggu oleh kebebasan ekspresi. Jadi saya melihat dari kacamata sosiologi itu kebebasan ekspresi itu dibatasi, jelas semakin sempit dengan semakin sempit dengan adanya pergumulan politik yang terjadi di negeri ini. Tetapi tidak bisa dibatasi oleh teknologi. Itu loh, karena baik, Mas Yos. Saya pikir Mas Eros, kalau pengakuan Mas Yos, ruang kebebasan berekspresinya semakin sempit gitu, karena dianggap demokrasinya kebablasan sebetulnya. Iya, sebenarnya kita seniman itu harusnya ya, kita sendiri ada kok batasan-batasan ya. Kita menyadari juga bahwa tidak ada yang namanya kebebasan tak terbatas. Ya, mutlak. Jadi kita tahu yang namanya kebebasan tak terbatas. Itu kita tahu ya. Tapi yang mana ini? Kan itu. Artinya gini, gara-gara saya seniman, karena kebebasan tak terbatas, saya gunting aja Quran itu ya. Saya tempel, sebagai salah satu bentuk seni. Ya, bubar itu yang tak terbatas.
Tapi kalau hanya nyanyi seperti ya teman-teman Tani, terus Mas Yos, pameran seperti itu, maaf memang itu tanda-tanda daripada the dying of democracy gitu ya. The dying of democracy. Ya. Itu yang saya rasa juga satu ancaman ya. Kenapa? Karena nanti bisa saja kalau adalah muncullah satu kelompok tirani juga nih ya. Oke. Tapi bukankah juga kritik itu wujud dari ekspresi cinta terhadap tanah air bagi kalangan seniman sebetulnya? Loh, makanya ini banyak ya. Maaf ya kalau harus saya katakan bahwa beberapa saya pernah alami Menteri Kebudayaan yang sama sekali nggak dong apa itu kebudayaan. Apa saya harus marah? Karena itu pilihan presiden gitu. Tapi akibatnya apa? Akibatnya kita masyarakat yang less value ya. Yang namanya nilai itu, jadi sebuah bangsa yang berdiri tanpa nilai kayaknya sudah mendekati namanya Indonesia ini. Jadi sebuah bangsa yang berdiri tanpa nilai. Lah kalau sudah tanpa nilai. Ya dan ini sangat bahaya. Artinya mengapa saya kok sedihnya itu, Bu, yang kalau dirusak maaf ya, ini ada kasus Pertamina nih, triliunan. Tapi kalau menurut saya lebih ngeri lagi itu korupsi yang namanya peradaban Mas ya. Kalau peradaban udah hancur nih sudahlah. Semua itu nggak bisa dibayar, triliunan pun nggak akan bisa. Oke, baik. Asvin, ada juga sebenarnya sebuah pentas teater wawancara dengan Mulyono kemudian juga gagal dipentaskan. Mas Eros mengatakan ini the dying of democracy, tapi pada sisi lain ada juga demokrasi yang kebablasan. Sebetulnya menurut Anda apakah memang the dying of democracy atau gimana sebetulnya posisi sekarang ini? Ya sebetulnya gini, demokrasi yang kebablasan itu maknanya apa ya? Seringkali orang kemudian itu adalah bahasa kekuasaan untuk membatasi kebebasan orang. Dan sebetulnya kan Indonesia tuh bukan orde, sekarang udah nggak di orde baru. Kita udah menjadi bagian dari semua hak asasi manusia, udah kita akui ya sebagai bangsa untuk pencitraan di depan dunia luar. Tapi ternyata di dalam negeri kan ada banyak sekali ya. Dan saya merasa begini, kita nggak bisa pakai ukuran orang-orang tertentu. Kita harus pakai ukuran orang kebanyakan. Apakah orang di Magelang bisa seniman di Magelang bisa bebas berekspresi gitu? Kalau dia di Jakarta terkenal itu sangat berbeda. Atau bahkan di Papua. Dan tadi saya mau meng-highlight yang dikatakan Mas Yos, politik kekuasaan. Saya pikir itulah yang menyebabkan demokrasi kita mati dan kebebasan kita mati. Kan harusnya ada yang di sebelah sana, politik kerakyatan. Orang berpolitik itu untuk kehidupan rakyat yang lebih baik, kehidupan bersama, bukan kepentingannya masing-masing. Kalau kepentingannya masing-masing, dia nggak pakai konstitusi. Ada kepentingan yang melanggar kepentingan dia, ya dia bumi hanguskan gitu kan, dia batasi. Oke, baik Mas Kiki. Ada sinyalemen bahwa demokrasi kita memang kebablasan sih, satu sisi. Tapi ada orang mengatakan ini adalah kematian dari demokrasi. Kalau Anda sebagai penasihat Kapolri sebenarnya posisinya di mana sih demokrasi kita dalam perspektif Hermawan Sulistyo? Nih, jadi ada buku saya dengan Tito Karnavian waktu itu, Democratic Policing. Kalau konteksnya pada polisi, maka polisi harus hidup di dalam dan di tengah-tengah masyarakat yang demokratis. Bukan hanya itu, mendorong proses demokratisasi lagi. Lalu apa demokrasi itu? Ya orang bilang katanya pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat dan oleh seterusnya rakyat. Dan seterusnya. Nah, kalau ukurannya adalah kebebasan bersuara, maka ada negara-negara masyarakat-masyarakat yang membatasi dalam ruang spasial. Misalnya di Inggris, di London itu ada Hyde Park. Ya, tempat di mana orang datang boleh memaki-maki siapa aja, boleh ngomong apa aja, dibebasin. Jadi ruang kebebasannya itu adalah fisik. Jadi ada apa spasial, fisik gitu. Tapi ada yang budayanya memang membatasi itu sendiri. Contohnya Jepang. Saya belasan tahun di sana, saya punya rumah di sana, ya, rumah anak saya itu. Tidak pernah satu kali pun saya lihat orang bertengkar di jalanan tuh. Nah, jadi polisi yang paling tidak punya pekerjaan tuh polisi Jepang. Karena hanya lost and found aja. Cari barang hilang, cari ininya. Karena nggak ada orang berkelahi. Kalau ada orang berkelahi, pasti orang asing. Orang Indonesia gitu ya misalnya. Nah, karena di sini biasa berkelahi. Nah, politisinya aja berkelahi. Apalagi rakyatnya ya. Wartawannya juga gitu. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana menjamin kebebasan berekspresi tetap bisa sejalan ke depan? Apa yang perlu dikerjakan? Kita bahas setelah jeda berikut ini.
Masih bersama saya, Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Mas Yos Suprapto. Mas, meskipun Anda pernah, lukisan Anda pernah ditanggalkan, nggak boleh dipamerkan, dan merasa ruang kebebasan berekspresinya semakin sempit, apa yang Anda mau sarankan kepada pemerintahan Pak Prabowo terhadap dunia ekspresi berkesenian? Saya kira manusia yang tidak mengerti seni dalam konteks ekspresi sebuah masyarakat itu adalah sebuah tatanan masyarakat yang betul-betul akan menghadapi kehancuran. Itu saya kira begitu. Makanya saya kira saran saya kepada pemerintah Prabowo, Presiden Prabowo, ya harus mulai belajar memahami bahwa masyarakat, ekspresi masyarakat itu merupakan sebuah inspirasi di dalam menata kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Nah, kalau seandainya kita membuat ekspresi masyarakat itu menjadi monotype, hanya satu arah, satu jenis, maka kita nggak akan menemukan yang namanya kreativitas di mana manusia itu bisa nanti masuk ke dalam dunia yang beradab. Dan kita akan kembali kepada era di mana manusia kehilangan peradaban yang saya kira yang lebih baik. Oke, ya. Baik, Mas Eros. Mas Yos mengatakan kalau represi terus terjadi memang akan kehilangan peradaban, akan semakin gelap dan semakin gelap. Apa yang Anda mau sarankan agar ruang kebebasan berekspresi tetap terbuka dalam bukan tanpa batas sebetulnya? Saya rasa kayak orang-orang kayak saya, Mas Kiki dan Mas Diman juga yang lain ya. Cobalah kita nggak usah cengeng banget itu ya. Nggak usah cengeng. Nggak usah cengeng. Bahwasanya kita harus banyak memaafkan sekarang ya. Contohnya ada menteri yang nggak kayak menteri gitu ya, kita harus maafkan. Ya. Kemudian juga ada yang sebetulnya seharusnya dasolen gitu ya. Tapi ya dasol aja tuh nggak ada. Hanya ya kenyataannya seperti itu. Harus diterima sebagai satu kenyataan. Kalau saya bersikap, kenapa kita civil society menyerahkan segala sesuatunya? Kesalahan yang paling fatal di negeri ini, kita menyerahkan masa depan Indonesia hanya seolah-olah hanya kepada para partai-partai ini aja. Walaupun secara konstitusi betul dia adalah tonggak demokrasi. Tapi kenapa kita tidak bikin satu gerakan baru di mana civil society harus bisa lebih mewarnai ketika warnanya di partai-partai udah berantakan seperti itu. Jadi menurut saya ya kalau kita mau membangun budaya yang baru, yang gak usah cengeng, ayo kita cari sama-sama dan kita perjuangkan bersama-sama, dan yang kita yakini bahwa ada nilai-nilai yang namanya wisdom lokal wisdom ya, budaya-budaya dan ajaran-ajaran sudah diajarkan para pendiri republik itu luar biasa bagusnya. Itu aja bisa kita tampilkan. Jangan lagi, maaf ya, sekarang ini kan banyak doktor-doktoran, profesor-profesorat, semuanya serba seolah-olah, kan? Nah, bagaimana kalau orang Jawa bilang, yuk kita kembali sak jatining menungso, sak jatining Indonesia gitu ya. Nah, kita para seniman dan para budayawan ya jangan selalu merengek lah gitu ya. Ditekan sama presiden pun emang kenapa? Ya kita lawan asal dengan kesantunan dan tentunya tidak dengan kebencian ya. Tidak ada kebencian buat kami seperti yang sekarang Indonesia gelap ya. Itu kenyataan yang harus kita terima dengan besar hati, dan juga Prabowo Pak Presiden tidak usah terlalu berlebihan bereaksi ya toh. Kita juga yang saya sayangkan, andai kata Pak Presiden mau saja ya mendengar suara rakyat yang begitu bergaung ke seluruh pelosok tanah air, tidak dia meneriakkan sesuatu yang justru sekarang menjadi yang tidak disukai oleh masyarakat. Mungkin ya, saya kalau melihatnya popularitasnya mungkin akan terus menurun kalau dia bertahan seperti itu. Sebagai kawan, saya hanya bilang kepada Pak Presiden, lihatlah rakyatmu. Oke. Jauhi kawanmu yang nggak benar. Itu aja. Oke. Asvin, ini Sukatani ribut, mulai tenggelam, mungkin akan diganti oleh isu lain. Kebebasan berekspresi akan juga semakin meredup dan kemudian menghilang, atau gimana menurut prediksi Anda? Kalau saya melihat ini masih akan terus seperti ini.
dan itu mungkin akan tersebar di berbagai daerah yang jauh dari pusat perhatian. Kalau di Jakarta ini kan ada banyak media dan lain-lain, dan tidak semua tempat seperti itu. Indonesia sangat besar. Dan sayangnya sebetulnya kebebasan berekspresi itu sebetulnya adalah salah satu akar untuk mendapatkan hak lain. Kalau kita nggak bisa berpendapat ketika upah kita dipotong, bagaimana kita bisa mendapatkan upah kita ketika kita nggak bisa mengadu? Dan sebetulnya pemerintah itu harusnya bersyukur, presiden itu harusnya bersyukur kalau ada yang mengkritik. Karena tidak mungkin presiden atau Pak Kapolri bisa tahu apa yang terjadi di pelosok daerah. Bahkan misalnya pengemudi ojek online itu mungkin nggak terlalu tahu, meskipun tahu petani mungkin miskin, buruh miskin juga. Dia nggak tahu benar-benar miskinnya tuh karena apa, penderitaannya karena apa, dan sebaliknya. Mahasiswa mungkin nggak tahu petani itu sulitnya seperti apa. Itu sama-sama rakyat biasa, apalagi pejabat gitu. Menteri Transportasi mungkin nggak akan pernah tahu bagaimana macetnya atau susahnya naik kapal di pelabuhan ketika lagi atau macetnya di jalan karena dia pakai pengarus alus itu. Iya. Oke, baik. Mas Kiki, kalau fenomena yang sekarang terjadi kan polanya adalah no viral, no justice, no viral, no kontroversi, bahkan kadang-kadang no action ya. Apakah memang harus seperti itu pola yang harus dikerjakan sekarang ini sebetulnya? Nah, kalau yang terjadi seperti itu, suasananya kemudian jadi anomi. Anomi itu nilai-nilai lama yang sudah runtuh, sudah tidak ada, nilai-nilai baru belum terbentuk. Nah, oleh karena itu ada satu teori, satu konsep ya, dalam relasi-relasi politik itu disebut jingoisme. Jingoisme ini diambil dari film Jingo awal tahun 70-an, yang jagoannya tuh jago tembak segala macam gitu. Di dalam studi tentang Indonesia, masyarakat Indonesia, umumnya ini yang diterapkan. Kenapa? Saya lebih kuat dari kamu, saya lebih berkuasa. Dan ini yang merasuki semua. Ini termasuk dalam relasi dengan seniman-seniman ini. Si seniman merasa ya kita bebas, apa saja sudah bebas. Sementara penguasa dari yang bawah sampai paling atas bilang yang berkuasa tuh saya, kami. Dan itu personalize dan privatisasi kekuasaan. Nah, ini yang terjadi untuk menjelaskan fenomena Jokowi, misalnya untuk fenomena keluarganya, bukan oligarki. Kalau oligarki itu ada kepentingan kelompok, ini kan tidak, pada level personal pribadi gitu loh. Jadi ke depan kalau saya lihat harus ada kesadaran bersama bahwa hidup ini kita tidak sendirian gitu. Nah, bagaimana caranya? Mainlah yang jauh. Kita selalu bilang pergilah ke tempat-tempat yang jauh supaya tahu bangsa-bangsa lain itu seperti apa. Oke, ya, baik. Aja. Mas Anam, jadi apakah kemudian berlebihan kalau kita berharap agar kepolisian ini berbenah dan terus berbenah setelah begitu banyak seri terjadi kontroversi di tubuh kepolisian? Saya kira nggak berlebihan ya, bahkan kurang tajam gitu. Karena harusnya begini, harusnya memang polisi semuanya, mau Pak Kapolri, mau sampai polisi paling bawah menyadari bahwa peran kepolisian itu sangat signifikan. Kegagalan kepolisian untuk bekerja dengan baik adalah kegagalan demokrasi. Kegagalan kepolisian untuk bekerja dengan baik adalah kerugian kita bersama. Nah, sepenting itu kepolisian. Oleh karenanya bagi saya dan bagi Pak Kapolri dan beberapa kepolisian yang masih baik mengatakan bahwa bekerja baik itu untuk memastikan kita semua bisa menikmati demokrasi. Oleh karenanya ya penting bagi kita, terutama dalam konteks kebebasan berekspresi ini, ayo kita memperkuat kepolisian dalam dua konteks. Konteks pertama adalah memperkuat kontrolnya terhadap kepolisian. Yang kedua memang memperkuat pemahaman kepolisian soal kebebasan berekspresi. Kalau enggak, ya rumit karena ruang sekarang nggak bisa dicegah untuk berekspresi. Semua orang bisa ngomong, gitu. Dan ini problem dunia, tidak hanya problem Indonesia. Kalau polisinya tidak berbenah ya susah. Lah saya orang yang masih yakin karena ada beberapa tahap yang dilakukan. Salah satunya ya kalau ada polisi yang melanggar memang ditindak tegas. Kayak sekarang nih Sukatani, ya kemarin 6 sekarang 7 orang yang diperiksa. Soal ujungnya nanti bagaimana, ayo kita kontrol bersama-sama. Tapi kita harus tidak boleh melupakan itu dan kita harus mengingatkan terus. Baik Mas Anam, Mas Kiki, Asvin, Mas Eros dan Mas Yos telah bergabung di satu meja The Forum.
Salah satu esensi demokrasi adalah kebebasan. Segitiga kebebasan berekspresi, berpendapat, berserikat adalah jantung demokrasi. Negara perlu memastikan kebebasan berekspresi tidak direpresi, tidak diintimidasi dengan dalih dimintai klarifikasi. Intimidasi dan represi hanya menciptakan republik ketakutan, republik of fear. Bisa saja terjadi di balik ekspresi adalah kritik keras untuk meningkatkan perilaku kekuasaan yang mungkin tengah menikmati kenyamanannya. Demikian 1 Meja The Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.